Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bantu menonton, yang telah menonton dari awal, yang mengikuti dari awal maupun yang baru mengikuti. Jangan lupa berikan like, memberikan komentar, masukan, serta subscribe bagi yang belum, supaya teman-teman tidak repot mau mencari dulu, mau mengetik dulu. Kalau sudah di-subscribe, otomatis update dari video ini, dari cerita ini akan muncul di beranda teman. Kalau ada yang muda, kenapa tidak? Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 29. Di cemburu. Memang Anda siapa? Cibir Alika. Lelaki yang sedang OTW mencintaimu. Balasnya dengan tawa kecil. Memang Anda kenal saya? Alika membalas sambil menyuapi Sekil. Ada rasa jengkel di hati menghadapi Lukas, tapi penasaran juga. Tidak, jawabnya cepat. Terus, kenapa bilang cinta segala? Kenal juga tidak, sungguh Alika. Anda tahu pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Saya tidak lagi percaya pepatah itu semenjak melihat Anda, karena sebelum kita saling mengenal, saya sudah merasa sayang. Alika terpaku. Bisanya ada lelaki seperti ini, beraninya menggoda istri orang secara terang-terangan. Bagaimana jika Syapik tahu istrinya ada yang mengincar? Sekali lagi Anda menggoda saya, kuku ini menancap di wajah Anda, ancam Alika. Terdengar suara ponsel. Lelaki itu merogoh ponselnya yang bergetar sebelum membalas ucapan Alika. Ia berjalan menjauh dari Alika, berbicara dengan raut wajah serius dengan orang di ujung telepon. Selesai terapi, aku pulang. Lukas kembali mendekat. Akil, kita lanjut yuk. Minum dulu nak. Alika menyodorkan minum pada anaknya. Lukas kembali melanjutkan terapi karena ia harus segera pergi. Alika membereskan kotak makan itu ke dalam tas. Setengah jam lagi terapi selesai. Ia merekam video untuk memperlihatkannya pada sang suami. Sebagai seorang ayah, tentu Syapik ingin tahu juga tumbuh kembang putranya meskipun saat ini sedang berjauhan. Bahkan setiap hari, siang atau malam, ia selalu melakukan video call bersama anak-anak dan istrinya. Komunikasi mereka selalu intens. Alika tidak merekam sampai selesai, hanya beberapa menit saja, lalu dikirimkan pada suaminya. Hari ini Akil terapi cuma ditemenin Umi. Lain kali sama Abi juga ya. Pesan yang dikirim bersamaan dengan video. Centang 2. Sepertinya Syapik masih sibuk bekerja. Mungkin baru akan dibalas nanti saat istirahat kerja sebelum sholat zuhur. Sambil menunggu Sekil, ia berbalas pesan dengan teman-temannya. Rasanya malas jika terus melihat wajah menyebalkan Lukas. Karena meskipun fokus Alika pada Sekil, tetap saja dari sudut mata sosok Lukas akan terlihat. Tidak terasa waktu berlalu dan Sekil selesai terapi. Tidak biasanya bersama dengan terapi sebelumnya. Sekil sering tantrum, tapi bersama Lukas ia terlihat anteng. Good job. Anak pinter, belajar terapi di rumah ya jagoan. Lukas menuntun Sekil mendekati sang ibu. Anda bisa juga membelikan mainan seperti yang ada di sini. Akan lebih bagus jika motorik anak sering dilatih, karena Akil akan banyak menghabiskan waktu di rumah. Ya, kecuali kalau Anda lebih betah di sini bersama saya. Anda bisa kapanpun membawa Akil ke sini, meski di luar jadwal terapi. Itu sih Anda yang mau, saut Alika judes. Anda tahu isi pikiran saya? Berarti kita memang satu hati. Terserah Anda, saya permisi. Silakan. Lukas tersenyum melihat tingkah Alika yang judes itu. Alika bergegas pergi. Nina juga sudah ada di parkiran menunggunya. Pesanan Bu Rita pun juga sudah dibeli. Mereka tinggal menjemput si kembar di sekolah. Seperti inilah aktivitas Alika setiap hari. Entah sesibuk apapun jika dirinya masih kuliah. Rela berkorban demi anak-anak. Tidak ada gunanya jika ia bisa menggapai cita-cita
Tapi anak-anaknya tidak terurus. Mungkin jika mereka sudah lebih besar, Alika baru akan mempertimbangkan lagi soal kuliah. Tentu jika suaminya mengizinkan. Abi masih kerja nak, video callnya nanti aja ya. Sekarang bobok siang dulu, ujar Alika. Syafiq saja belum membaca pesan Alika tadi pagi, padahal sekarang sudah jam 1. Janji ya? Kalau enggak kakak marah, saut Sapa dengan tangan yang dilipat di perut. Persis seperti orang dewasa yang sedang merajuk. Ayo nenek temenin bobok yuk, ajak Bu Rita. Wanita parubaya itu menggandeng kedua cucunya keluar dari kamar Alika. Kini giliran Alika yang menidurkan Syekil. Anak itu sedang meminum susu sambil berbaring. Ia masih belum mau jika minum susu menggunakan gelas. Inginnya pakai dot. Bobok ya dek, Umi juga ngantuk. Alika menepuk-nepuk paha Syekil agar anaknya cepat tidur. Sebelum Syekil tidur, Alika lebih dulu memejamkan mata. Ia paling tidak bisa menahan jika sudah menempel di kasur. Pasti langsung tidur. Ia tidak akan takut Syekil jatuh karena pikiran ranjang sengaja dipasang pengaman. Untuk jaga-jaga, bisa saja Syekil bangun saat Alika masih terlelap. Baru saja setengah jam mengarungi dunia mimpi. Alika terbangun karena mendengar suara dering ponsel. Ia menggerutu karena tidurnya belum puas. Ia meraba nakas untuk meraih benda pipi itu. Dengan gerak cepat Alika menggeser tombol hijau untuk menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Alika dengan mata terpejam. Kamu lagi tidur ternyata. Ya udah nanti aja mas telepon lagi, ujar Syafiq. Jangan, aku dari tadi nungguin telepon dari mas, cegah Alika. Ia bangun dan turun dari ranjang untuk beralih berbaring di sofa. Wajahnya masih terlihat mengantuk dengan rambut acak-acakan. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi kecantikan natural ibu 3 anak itu. Pantas saja Lukas jatuh cinta pada pandangan pertama. Masa sih? Kangen ya, goda Syafiq. Anak-anak dari tadi nungguin, pengen nelpon tapi aku larang, jelas Alika. Maaf ya, tadi mas ada meeting, gak sempat pegang HP, habis sholat lanjut meeting lagi. Berarti belum lihat video akil terapi dong, tanya Alika. Udah, tapi kok orangnya beda ya. Orang yang pertama terapisnya perempuan. Alika menghela napas kasar. Iya, diganti. Tapi Akil gak rewel soal terapi. Gak kayak awal-awal. Orangnya bagus sih, tapi nyebelin. Dahi Syafiq berkerut mendengar penuturan sang istri. Bagus tapi nyebelin. Kok gitu sayang? Masa dia ganjen sama aku? Alika melaporkan perbuatan Lukas pada Syafiq. Ganjen gimana? Anda tahu pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang? Saya tidak lagi percaya pepatah itu semenjak melihat Anda. Karena sebelum kita saling mengenal, saya sudah merasa sayang. Alika menirukan gaya bicara Lukas. Masa dia bilang gitu ke aku? Lanjutnya. Syafiq terdiam namun raut wajahnya berubah. Selama menikah ia memang seperti tidak pernah memperlihatkan kecemburuan pada Alika. Tapi sekarang terlihat air. Raut wajahnya tidak seperti biasanya. Normal ia merasa cemburu saat ada yang menyukai istrinya. Tapi baru kali ini ada yang terang-terangan begini. Apalagi tahu kalau Alika sudah bersuami. Ya udah, cari aja psikolog lain, ujar Syafiq. Kenapa? Dia bagus loh mas. Akil juga kelihatan nyaman terapi sama Pak Lukas itu. Tapi kamu sendiri bilang orangnya nyebelin. Ya kalau nyebelin kenapa masih mau? Saut Syafiq. Tidak ada lagi senyum di wajahnya. Aku gak suka, tapi Akil kelihatannya anteng dan nyaman sama Pak Lukas. Masa iya aku egois? Cari psikolog lain belum tentu cocok sama Akil mas, terang Alika. Ya udah, terserah kamu aja bagusnya gimana. Mas mau lanjut ke proyek dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alika mengerinyit. Ih, kok dingin banget sih? Gue kira mau nungguin anak-anak sampai bangun, gumamnya. Dan selesai teman. Kayaknya baru pertama kali kita lihat sapi cemburu ya. Lucu juga. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.